Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya merespon ya Bang Edi Channel live Indonesia di tepi jurang. Amin Rais datangi Rizal Ramli mencari solusi. Sudah ditonton 32.000 ya. Kita klik ya. Udah stop record. Sekarang recording ya. Kita mulai. Jelaskan, Mas Amin jelaskan, perubahan udah waktunya tiba. Perubahan sudah waktunya tiba. Karena kalau kondisi objektif udah matang, kita nggak suka perubahan pun akan terjadi. April 98, siapa yang percaya bahwa Soeharto bakal jatuh? Ya, itu sebulan doang. Ya. Tapi kalau kondisi objektifnya belum tiba, ya susah lah. Menurut saya dan Pak Amin, kondisi objektif perubahan sudah tiba. Waktunya kita menyelesaikan, menghentikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar kita. Menghentikan, silakan Mas Amin. menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran terhadap undang-undangnya. Sebenarnya saya matiin air di kamar mandi itu kok bunyinya kelihatan ya, kedengeran. Ya, alhamdulillah ini sudah 13 menit dari 46 menit setengah ya. Mungkin dibagi dua aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya sampai suaranya agak keras juga, Bro. Agak keras beliau ya. Iya. Saudara, jadi saya menambah sedikit. Tadi kita berbincang-bincang bahwa proses sejarah setiap bangsa itu ketika bangsa bersangkutan ingin adanya change atau perubahan ke arah lebih bagus, itu memang perlu proses ya. Tetapi ketika momentum sudah datang, maka proses perubahan itu menjadi lebih cepat dan insya Allah berhasil. Nah, saya dan teman-teman meyakini the moment now is coming very, very, very soon. Ya. The moment now is coming very, very soon. Momennya itu sudah saatnya tiba sekarang, nggak lama lagi. Jadi sedikit ini mengenang waktu ya kita hormat pada semua presiden. Ya. Semua presiden sebelum Pak Jokowi itu jadi bagus sekali dibandingkan dengan ini Pak siapa? Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi waktu itu saya ditanya. Betul-betul Amin Rais ini ya, straight ya. Kalau dia sudah menilai jelek itu ya jelek. Pak Jokowi ya begitu. Dia nggak ragu-ragu ya, karena dia sudah ngomong itu sebelumnya dipikir ya. Nggak kayak kita kebanyakan orang awam, itu ngomong dulu baru dipikir. Orang-orang semacam Pak Amin, Pak Rizal Ramli, dan Pak Marwan Batubara, sebagai seorang tokoh itu dalam dunia antropologi suka ada ucapan gerak-gerik pemikiran atau pemikiran seorang tokoh atau manuver-manuvernya itu lebih layak diperhatikan ya, daripada kita memperhatikan jutaan kebiasaan orang awam, orang yang biasa. Jadi Pak Amin bilang prosesnya kalau sudah tiba perubahan itu, momentumnya sudah tiba, maka biasanya proses itu nggak lama dan pasti berhasil menurut sejarah ya. Tanya wartawan Newsweek, New York Times dan lain-lain, dia menanyakan pada saya kapan Mr. Soeharto akan step down. Saya mengatakan, listen to me, in a matter of days, not weeks, dalam hitungan hari, bukan minggu. Apa betul ya, percaya saya begitu. Memang 5 hari setelah itu memang artinya Pak Harto itu step down karena beliau negarawan, tidak ngotot ya. Nah, yang satu ini ya
kita akan lihat sendiri ya. Sampai Rocky Gerung mengatakan dia itu ini itu, memang saya kira memang maklum lah ya. Kalau ada kata-kata lebih gawat lagi mungkin dipakai Rocky Gerung ya. Jadi kita terima kasih Pak Rocky Gerung. Ya. Nah karena itu singkat saja. Gara-gara ucapan Rocky Gerung itu relawan-relawan Jokowi mengadukan ke polisi. Tapi kalau menurut Amin Rais, ucapan Rocky Gerung yang B dan T itu maksudnya bajingan tolol itu, yang tolol itu malah dia terima kasih dengan ucapan Rocky Gerung. Kalau ada bahasa yang lebih belak-belakan lagi harusnya dipakai, tapi dia itu bahasa yang dikeluarkan Rocky Gerung, dia terima kasih katanya. Jadi beda ya, bahasa yang sama dipersepsi dengan dua kelompok atau dua orang yang berbeda persepsinya dan kepentingannya. Yang satu membawa Rocky Gerung diadukan ke polisi, yang satu malah dia ucapkan terima kasih dengan ucapan-ucapan Rocky Gerung yang terkenal itu, yaitu B dan T tadi. B, Y, T. Kami ini insya Allah akan membuat sebuah pernyataan. Beri waktu kami beberapa hari. Ya. Nanti editor in chief-nya beliau, ya. Saya kasih masukan, Pak Ahmad masukan, Faisal Basri masukan dan lain-lain. Faisal Basri. Nanti Anda semua kami undang lagi ke sini, ya, untuk untuk mengetahui bahwa inilah konklusi kita supaya perubahan cepat terjadi sebagaimana diinginkan oleh kebanyakan rakyat. Saya yakin sekali itu, ya. Nah jadi yang penting 1, 2, 3 hari ini tokoh-tokoh yang tadi saya sebut akan ke sini, ke rumah Pak Zalamli, kemudian tukar pikiran. Jadi kita beri yang penting-penting. Kita khawatir sebelum terjadi pertemuan lagi itu nanti Rizal Ramli, Amin Rais dan Batubara ditangkap ya. Jadi pertemuan itu tidak ada terjadi. Itu satu skenario yang mungkin ya dilakukan oleh pihak istana. Yang penting yang nggak terbantahkan ya. Kemudian kita bacakan nanti bahwa enough is enough. No, Mr. Jokowi, you have Anda perlu memilih 2 hal. Apa? Segera sukarela ya, mundur ya, atau Anda menghadapi rakyat. Kira-kira demikian. Ya. Mungkin insya Allah setelah butir-butir itu terjadi mungkin kita lebih bisa ya. Ada sedikit. Ya, saya sedikit aja Pak. Keras Pak, keras. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Bang Rizal ngancam ya, Amin. Itu kalau kita bicara bernegara, sudah sekian banyak pelanggaran hukum, kejahatan yang menurut ukuran konstitusi itu sudah sangat layak Pak Jokowi itu dimakzulkan. Petisi 100 punya sekian banyak daftar bahwa pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan Jokowi itu sudah lebih dari cukup untuk beliau itu oleh DPR segera diproses pemakzulan menurut pasal 7A. Nah, tapi di sisi lain kita tidak melihat prospek bahwa DPR akan melakukan sesuatu. Nah, karena itu kita berharap sebetulnya DPR ini kalau memang ada pimpinan-pimpinannya yang tersandra, ya itu segera diminta mundur supaya proses tadi 7A itu bisa berjalan. Tapi di atas itu semua, seandainya memang tidak bisa, tadi itu Bang Rizal, Pak Amin ini sudah merencanakan sesuatu untuk kita tidak bisa lagi pakai lewat DPR. Tapi gerakan rakyat itu juga jangan dinilai itu tidak konstitusional. Itu juga sesuatu yang konstitusional. Dan itulah yang mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan. Dan kita berharap sebetulnya semua tokoh-tokoh oposisi yang selama ini juga sudah bersuara itu bisa bergabung dengan kita untuk bagaimana ini bisa segera terwujud. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Silakan. Ya, banyak-banyak ya. Izin Pak Rizal mungkin nanti bisa menjawab. Saya Fandi dari 20detik.com. Mau tanya sebenarnya apakah tadi kan menyinggung gerakan menurunkan Soeharto gitu di tahun 98, lalu tadi menyinggung bagaimana Jokowi telah melakukan KKN, menggerus demokrasi begitu. Apakah yang dimaksudkan nantinya ini akan merencanakan suatu gerakan massa, suatu gerakan mengerahkan massa yang banyak untuk menurunkan Jokowi secepatnya, atau bagaimana gitu Pak, detail
dan rencananya ini gitu. Makasih Pak. Yang penting itu kan kesamaan hati dan pikiran. Dan ini antar para tokoh di berbagai kota udah nyambung. Perasaan kita sudah sama, hati kita, pikiran kita sudah sama, dan bukti-bukti tentang pelanggaran konstitusi Jokowi juga lebih dari cukup, ya kan? Bahwa Kalau setelah acara ini mereka ditangkap oleh aparat, Amin Rais, Rizal Ramli dan Marwan Batubara dan beberapa tokoh yang lain, dan kemudian dituduh makar, tampaknya akan terjadi akumulasi perlawanan ya dari kaum oposisi di luar tokoh-tokoh yang ditahan tadi. Justru kalau ini sampai diperlakukan dengan tidak fair oleh istana yang mempunyai aparat di bawah Menteri Dalam Negeri yaitu polisi, ini akan terjadi satu keadaan yang mungkin malah chaos ya, atau di luar perkiraan semua pihak ya, karena rakyat marah dan kemudian rakyat bisa mengepung dan menggulung istana. Pak itu tergantung Jokowi apa sadar diri sebelum semua jadi gugur atau akhirnya akan berubah jadi kekuatan rakyat yang melakukan perubahan. Karena kondisi objektifnya sudah matang, itu nggak perlu lama-lama banget. Iya kan? Insya Allah. Teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia, iya kan, udah semakin kompak. Tokoh-tokoh buruh kemarin, lihat aja. Tokoh-tokoh aktivis, tokoh-tokoh Islam, jalan sendiri-sendiri. Tapi ketika waktunya tiba, semuanya akan bersatu bagikan air bah. Ya, karena mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kita kan sederhana. Tugas pemimpin itu mencerdaskan rakyat, memakmurkan rakyat. Jokowi sering membodohi rakyat dengan berita palsu, dengan fakta-fakta palsu. Dan membayar influencer sama buzzer yang pada dasarnya menyesatkan rakyat, bukan mencerdaskan rakyat. Nggak ada loh pemimpin di Indonesia menggunakan buzzer sama influencer, karena dia bertanya rakyat kita cerdas. Yang kedua, kalau Jokowi nggak bisa bikin rakyat makmur, jangan bikin susah. Yang terjadi hari ini makmurin kagak bisa, yang ada bikin rakyat makin miskin. Upah buruh naik lebih rendah dari inflasi makanan, itu namanya ngajakin miskin berjamaah. Jadi ini waktunya perubahan akan tiba, ya kan? Dan nanti kita akan ajak teman-teman juga purnawirawan, ya, polisi dan TNI, tokoh-tokoh akademik dan sebagainya. Time has come, time, waktunya Indonesia berubah untuk lebih baik. Time is come, waktunya telah tiba untuk Indonesia yang lebih baik. Poinnya sudah dapat ya, nanti diteruskan sendiri, lihat sendiri Bang Edi channel ya. Ini dua ini akan saya gabungkan menjadi satu, dua video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Out of your mouth you wish someone else I